Sah. Mahkamah Konstitusi telah mengizinkan calon presiden dan calon wakil presiden untuk berkampanye di kampus dan sekolah. Ini menuai kontroversi. Sedang viral, langsung berbincang dengan Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Gilbran Muhammad Dur. Gilbran, Halo Mbak. UGM gercep ya, begitu ada izin boleh berkampanye, langsung bikin sarasehan. Gimana persiapannya? Tentu kita mempersiapkan dengan matang ya Mbak ya, dan konsepnya berbeda dengan konsep konservatif, konsep biasanya yang notabene kebanyakan kan pakai metode debat ya Mbak ya. Dan kami rasa itu metode yang sudah diterapkan oleh KPU. Kita perlu untuk melihat secara lebih luas ya, horizon lebih luas bahwa selain berdebat ada loh mekanisme lain yang lebih adem, yang lebih substantif, dan kita namai sarasehan. Untuk agendanya sedang kita proses dan tajuknya bukan untuk baca pres ya Mbak ya, tapi kita untuk calon presiden, sehingga agenda kami akan kami lakukan ketika sudah secara fix capres-capresnya siapa aja. Jadi mungkin sekitar bulan November atau Desember seperti itu Mbak. Bulan, berarti masih akhir tahun ya? Begitu sudah mereka mendaftar, baru akan diundang begitu ya? Iya Mbak, seperti itu. Nah, lalu apa bedanya sarasehan dengan debat itu tadi? Sempat tadi disinggung, cuma apakah itu bisa diantisipasi kalau memang masing-masing yang diundang itu calon presiden itu akan mendebat pendapatnya atau bagaimana? Konsep yang kita tawarkan adalah kita lebih ingin ngobrol antara teman-teman audien yang dimana merupakan perwakilan dari beberapa unsur masyarakat dengan para capres-capres ini. Kita kulik lebih dalam, kita telisik lebih dalam sebenarnya gagasan seperti apa yang ingin mereka bawa untuk Indonesia 2024. Dari berbagai macam sektor Mbak, mulai dari sektor ekonomi, politik, geopolitik, kesehatan, lingkungan. Nah, kita ingin tahu nih mereka tuh mau seperti apa ketika mereka menjabat sebagai presiden, Indonesia mau dibawa kemana. Sehingga fokusnya adalah kita berdiskusi, kita akan menjadikan sarasehan itu sebagai media penghubung antara masyarakat dengan para calon pemimpin ini, karena saya yakin banyak masyarakat yang tidak tahu gitu sebenarnya apa isi atau apa visi konkret dari masing-masing calon presiden ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak hanya sekadar memintai pendapat mereka, menanyakan gagasan mereka seperti apa. Tidak, Mbak. Kita juga akan memberikan tuntutan, juga akan memberikan kajian berupa policy brief. Yang di sana kita akan memberikan kajian kita terkait dengan tadi subsektor tadi, ekonomi, politik dan sebagainya tadi. Kita susun kajian, kita berikan kepada capres-capres ini sebagai salah satu bentuk kontrak politik. Artinya ini adalah tuntutan kami, ini adalah tawaran kami dari mahasiswa yang telah membuat kajian. Menurut kami sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, sektor ini perlu diperbaiki dengan metode yang seperti ini, seperti A, B, C dan sebagainya. Sehingga hasilnya adalah lebih konkret itu Mbak. Seperti itu Mbak. Oke, tadi ada disebut kontrak politik, tapi berkasnya adalah kajian. Boleh nggak dijabarkan lebih lanjut? Karena ini sangat menarik. Kontrak itu kan identik dengan tanda tangan ya, disetujui gitu oleh pihak pertama dan pihak kedua gitu. Tapi di sini adalah formatnya itu adalah kajian dari mahasiswa. Boleh nggak dijelaskan lebih lanjut? Kajian-kajian tadi yang sudah kita bikin, yang sudah kita buat, itu nanti kita akan serahkan tadi, seperti tadi yang kami sampaikan Mbak. Nah, kontrak politik itu sebenarnya kita belum menyusun secara lebih dalam konsepnya seperti apa, dalam konteks kalimatnya seperti apa, draftnya seperti apa, belum kita susun secara lebih rinci, karena kami rasa perlu pertimbangan yang matang ya Mbak. Cuman pelengkap atau dalam tanda kutip lampiran ya Mbak ya. Lampiran dari kontrak politik itu adalah tadi kajian-kajian yang sudah kita bikin, kita buat, dan itu menjadi wujud komitmen Mbak. Wujud komitmen para capres ini biar mereka datang ke kampus itu membawa gagasan. Tapi ketika mereka pulang dari kampus, itu mereka membawa tuntutan Mbak.
tuntutan dari kami sebagai mahasiswa. Jadi kita udah capek hanya sekadar mendengarkan visi misi, kita capek, kita udah capek mendengarkan gagasan-gagasan yang ya kadang-kala cukup gimmick ya. Dan kita pingin Mbak, kita pingin mahasiswa, pemuda itu punya andil yang lebih besar. Dan menurut kami dari BMKM UGM ini adalah salah satu caranya. Seperti itu Mbak. Ada tanda tangan pihak pertama, pihak kedua, pihak mahasiswa dan yang diundang calon presiden maupun calon wakil presiden ya? Konsep secara lebih matang belum kami susun draftnya, tapi gambaran besarnya mungkin seperti itu. Baik, soalnya menarik banget nih kalau sampai yang diundang gitu calon presiden dan calon wakil presidennya mau tanda tangan. Ini kajian kami, ini tuntutan kami, kemudian silakan tanda tangan dan kami menuntut untuk mewujudkannya ketika terpilih seperti itu. Gimana? Ada harapan itu nggak sih goals-nya? Memang seperti itu Mbak, karena apa ya Mbak ya? Kita udah beberapa kali pemilu dan kami rasa pemilu itu menjadi salah satu titik balik bangsa. Jangan sampai hanya dijadikan gimmick-gimmick dan umbar-umbar janji kosong. Terutama Mbak, terutama ini di kampus loh. Di kampus kita ingin memberikan corak demokrasi intelektual di Indonesia. Karena apa? Kalau hanya sekadar orasi tanpa makna, hanya sekadar penjabaran visi tanpa makna, saya yakin Mbak, saya dan teman-teman juga bisa Mbak. Tuh. Demokrasi intelektual pasti identik dengan dialog yang dengan kepala dingin dan juga dengan rujukan-rujukan yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Lalu apakah para undangan atau para mahasiswa yang hadir sudah siap dengan dialog intelektual itu? Karena ya dari kontroversi-kontroversi yang ada itu sangat mengkhawatirkan, titiknya itu adalah poin utamanya adalah jangan sampai yang hadir beda pendapat kemudian ada terjadi keributan di lokasi. Saya yakin Mbak, mahasiswa UGM secara umum tidak sepanas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah menyiapkan tim nantinya dari mahasiswa. Selain itu, kita juga akan berkonsultasi dengan dosen dan tim ahli yang nantinya akan membantu mereview kajian yang sudah kita bikin. Dengan catatan, peran mereka hanya sebatas untuk konsultasi, tapi secara tulis-menulis, secara teknis, sepenuhnya mahasiswa. Dan itu nggak cuma dari BMKM, Mbak, tapi rencana dari fakultas-fakultas yang ada di UGM. Jadi komprehensif dan ya bisa dipertanggungjawabkan insya Allah. Panitia pasti sudah menyusun pengamanan ya? Saat ini secara konsep sedang digodok karena waktunya masih cukup lama Desember. Tapi tentu ada pengaman karena yang datang kan capres ya Mbak ya. Jadi perlu untuk dipersiapkan dengan matang. Dari putusan MK itu adalah mengizinkan karena kalau diundang dari pihak kampusnya dan juga pihak yang kampusnya itu bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya itu sejauh mana yang sedang digodok itu? Tentu keamanan, kemudian stabilitas, dan tentu kita akan tawarkan bahwa audiensnya akan tertib dan menerapkan asas-asas equality. Artinya tidak ada supporter yang bawa bendera partai atau ornamen partai, tidak. Kita ingin benar-benar menjadikan agenda ini sarasehan demi masa depan bangsa, yang dimana tujuannya adalah tadi untuk memberikan corak intelektual bagi demokrasi kita. Gitu Mbak. Baik, kita jadi pengen tahu nih, saat ini sudah ada apakah Ganjar sudah ada komunikasi di awal saat ini dari UGM ke Ganjar Pranowo, kemudian ke Anies Baswedan maupun ke Prabowo Subianto. Sudah adakah komunikasinya? Terutama ya Mbak ya, karena kebetulan salah satu dari dua baca pres adalah alumni kita, alhamdulillah sudah mulai berjalan komunikasinya dan mereka menyambut baik ide tersebut. Adapun untuk Pak Prabowo sedang kami proses untuk approaching karena mengingat gini Mbak, agenda ini kan agenda capres ya, meskipun 3 nama tadi adalah nama yang sangat terdengar, tapi kami rasa itu belum capres Mbak. Jadi ya kita hanya sebatas approach secara santai, approach secara perlahan, karena tadi kita mengingat bahwa agenda tadi adalah fokusnya ke capres. Sedangkan 3 nama yang beredar tadi baru baca capres. Meskipun kita sudah buka komunikasi, dan sekali lagi, kalaupun Mas Ganjar dan Mas Anies
nantinya akan menjadi capres, jangan sampai takut berkunjung di kampus sendiri. Gitu, Mbak. Oke, jadi dari Ganjar sudah ada komunikasi, dari Anies sudah ada komunikasi, dari dua itu saja responsnya seperti apa? Karena ini Alhamdulillah, sarasehan ya, mungkin mereka biasa untuk berdialog, debat seperti itu. Tapi ini konsepnya sarasehan. Reaksi mereka seperti apa? sebenarnya kami sampaikan tidak secara langsung kepada Mas Ganjar dan Mas Anies ya, karena Hmm. gini Mbak, kita masih melihat banyak kemungkinan sehingga mungkin baru sebatas orang-orang terdekat beliau saja. Dari orang-orang terdekat beliau, dari mereka berdua sudah menyampaikan dengan baik ide yang bagus dan sangat perlu untuk direalisasikan. Gitu, Mbak. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa harapannya nanti pada saat mereka pulang dari sarasehan ini setelah melakukan menjawab kajian-kajian dari para mahasiswa UGM, lalu mereka akan pulang membawa tuntutan berupa kontrak politik. Ada goals yang lain selain itu? Eh, Kami tidak ingin agenda ini hanya sebatas seremonial, Mbak. Dan tentu tugas kita nggak cuma dari UGM ya, Mbak ya, tapi teman-teman dari univ manapun, kampus manapun, kita punya tugas untuk mengawal demokrasi ini. Jadi kalau mereka udah pulang membawa tuntutan, yuk kita kawal tuntutan itu. Gitu, Mbak. Oh ya, mungkin Baik. secara teknis kita juga akan ada beberapa mungkin menu ya Mbak ya, menu apa namanya pendamping dari event besar itu, karena agenda ini adalah rangkaian Mbak. Rangkaian pertama adalah kita akan membuat kajian, yang kedua adalah kita akan mendiskusikan kajian yang kita bikin. Jadi kajian kita tidak kita tutup untuk diri kita sendiri Mbak. Sebelum ada agenda Desember nanti, pekan-pekan sebelumnya kita akan sering mengadakan diskusi-diskusi. Oh, pekan pertama kita membahas geopolitik, pekan kedua kita membahas politik, pekan ketiga kita membahas kesehatan, dan seterusnya. Dan harapannya kajian tadi bisa semakin merembes ke masyarakat, dan goals utama kami adalah kita ingin menyadarkan masyarakat pun dengan kami sendiri sebagai mahasiswa bahwa sekali lagi demokrasi dalam bentuk pemilu ini jangan hanya dimaknai sebagai agenda elektoral, jangan hanya sebatas dimaknai sebagai agenda coblos menyoblos, tapi dimaknai sebagai titik balik bangsa. Oleh karena itu, yuk kita menjadi pemilih yang berkualitas. Salah satu caranya tadi, kita ingin memberikan penyebaran kajian yang masif agar masyarakat tahu bahwa, oh, kalau jadi presiden itu harus punya wawasan yang luas terkait dengan geopolitik, kesehatan, lingkungan. Biar apa? 2024 kita punya presiden yang semakin melaju ke depan. Gitu. Kalau boleh tahu undangannya berapa orang ya rencananya? Untuk masyarakat umum ya, Mbak ya? Hmm. Oke. Kita menargetkan di lokasinya adalah Geraha Sabha Pramana, GSP, aula terbesar di UGM. Untuk estimasi angkanya belum kami godok secara lebih lanjut. Cuman yang jelas 1.000 orang, 2.000? lebih, insya Allah. Online, offline? Kami punya rencana untuk memasifkan agenda ini. Jadi ya nanti akan ada penyebaran media yang lebih masif lah. Gitu, Mbak. Tapi ada rencana mau streaming di media sosial ya? Tentu, Mbak. Oke, ini kayaknya acaranya tuh bakal seru banget. Visinya juga beda, kemudian goals-nya juga calon presiden dan calon wakil presiden itu akan dibebankan dengan tuntutan kontrak politik yang akan dibawa pulang. Oke, Gibran, terima kasih banyak atas waktunya di Sedang Viral. Sampai jumpa. Nah, ini Mbak.